Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan tentang sholat. Karena sholat menurut saya ibadah yang sangat penting. Sebab amal yang pertama dihisab di akhirat kelak adalah sholat. Kalau sholatnya baik, otomatis amal yang lain pun menjadi baik. Tetapi kalau sholatnya jelek, amal yang lain pun ikutan jelek. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang yang suka bohong, gak benar kan bohong, terus dia mendirikan sholat, orang itu menjadi baik, menjadi jujur. Karena dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia orang itu suka membicarakan kejelekan orang lain, dia mendirikan sholat, dia tidak akan lagi membicarakan kejelekan orang lain. Kalau dia orangnya kikir, pelit, lalu dia mendirikan sholat, dia akan menjadi dermawan. Dia akan mengasihi orang di sekitarnya karena dia mendirikan sholat. Jadi kalau sholatnya baik, benar, akhlaknya pun akan benar. Karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi ada juga dia rajin sholat wajib, bahkan sholat tahajud pun dia rajin. Dia melakukannya bertahun-tahun, tetapi akhlaknya nggak ada perubahan. Suka membicarakan kejelekan orang lain, kikir, sombong, dan dia tidak mendapat rahmat Allah. Dia malah mendapatkan laknatullah karena perbuatannya tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Padahal dia melakukan sholat, dia rajin sembahyang, bahkan sholat sunatnya pun seperti tahajud dia melakukannya. Tapi sayangnya akhlaknya tidak berubah. Jadi dia malah masuk neraka. Kenapa sholat yang rajin bertahun-tahun, bahkan sembahyang tahajud pun dia dilakukan, zikir-zikir yang lain dia lakukan, tetapi malah masuk neraka karena akhlaknya tidak benar. Jadi sholat itu harus diperbaiki. Sholat itu harus khusyuk agar kesehariannya akhlaknya menjadi baik, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi percuma dia sholat wajibnya rajin, sholat tahajudnya rajin, tapi dia masuk neraka karena itu sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sehingga dia masuk neraka. Jadi kalau sholat jangan asal-asalan, jangan sekedar ritual belaka. Sholat itu harus khusyuk, harus benar-benar kita mengingat Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha segalanya. Tapi ada juga yang tidak sholat, yang tidak melakukan sholat
bahkan dia bukan agama Islam, berarti dia tidak melakukan sholat. Herannya orang itu akhlaknya baik, dia jujur, suka menolong orang, dermawan, ramah tamah. Jadi saya agak bingung nih dalam hal ini. Saya mau bertanya ke para penonton, ke orang yang berilmu, siapapun dia, mau kiai, mau ustadz, mau habib. Kalau jawabannya benar, saya akan mengikutinya. Saya bingung nih masalah ini. Ada yang sholat seharusnya akhlaknya baik, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ini ada yang tidak sholat, bahkan dia bukan orang Islam, tapi akhlaknya baik, akhlaknya jujur, dermawan, suka menolong orang, dan sopan ke sesama dia, menghargai. Yang jadi pertanyaan saya kepada penonton ini, mau ustadz, mau kiai, mau habib, ini pertanyaannya, apakah selain sholat ada lagi yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Saya mohon jawabannya berdasarkan Al-Quran dan sunat Nabi yang sahih. Jadi siapapun yang berilmu yang bisa jawab itu, saya ucapkan terima kasih. Saya mengharap Anda menjawabnya sesuai dengan yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Itu yang saya inginkan. Biasanya orang yang pendiam, suka mendengarkan orang lain, jarang bicara, itu orang yang berilmu. Nah, saya mau khususnya kepada orang yang berilmu, saya mohon pertanyaan saya dijawab, karena ini sangat aku harapkan untuk mendapatkan kebenaran. Kok ada yang nggak sholat, bahkan bukan beragama Islam, akhlaknya baik? Itu pertanyaan saya. Terus ada lagi tuh, seorang pelacur, ada ceritanya ini. Seorang pelacur menolong seekor anjing yang kehausan. Dia mendapat rahmat Allah yang begitu besar. Dia masuk surga hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Padahal di situ tidak diceritakan dia orangnya sholat atau tidak. Yang dibahas seorang pelacur masuk surga gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan. Itu ceritanya. Mendapatkan rahmat Allah yang begitu besar, dia dimasukkan ke surga. Berarti akhlak itu sangat penting. Mungkin sama pentingnya dengan sholat yang khusyuk, sholat yang benar-benar sholat, akhlak itu. Soalnya Nabi Muhammad juga diutus ke dunia ini, ke bumi ini, untuk menyempurnakan akhlak. Bukan sholatnya supaya benar dan baik, tapi dia diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya juga mau bertanya nih, pertanyaan yang kedua. Kenapa dengan amalan yang sedikit itu, ya bisa diartikan sedikit lah, dia menolong menolong binatang, anjing binatang itu, memberi minum seekor anjing, dan dia mendapat rahmat Allah yang begitu besar, masuk surga. Pertanyaan saya, apakah semudah itu masuk surga
mendapat rahmat Allah yang begitu besar dengan akhlak yang baik. Kan di cerita itu seorang pelacur mungkin, maaf ya, menurut saya maaf ya, tidak melakukan sholat. Karena seorang pelacur kan kalau itu ya berbuat tidak baik lah kalau seorang pelacur. Tapi dia mendapat rahmat begitu besar dengan menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Pertanyaan saya, apakah semudah itu untuk dapat masuk surga dengan akhlak yang baik? Apakah akhlak itu sangat penting sekali? Untuk agama Islam, kalau sekarang kan kalau lihat di mensos yang digencar-gencarkan kan ibadah, terutama sholat, zakat, zikir, sholat Nabi yang dibaca sampai ribuan kali, tapi jarang sekali membicarakan akhlak. Yang dibicarakan hanya zikir beribu kali, doa yang mustajab, yang dapat mendatangkan kekayaan. Soal akhlak itu jarang dibahas. Tapi dalam cerita ini akhlak itu begitu penting, begitu dahsyat. Jadi saya mau bertanya nih, kenapa seorang pelacur dengan memberikan minum kepada seekor anjing dia bisa masuk surga? Silahkan jawab sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Saya tunggu jawabannya, bisa Anda dijawab lewat komentar ataupun membuat videonya. Nanti saya akan lihat video Anda, karena saya sangat mengharapkan kebenaran tentang akhlak dan sholat untuk lebih mengenal tentang Islam lebih jauh. Jadi ada yang sholatnya rajin, ibadah yang lainnya rajin, masuk neraka karena akhlaknya jelek. Segitu aja konten saya hari ini. Semoga yang menonton ada itikad baik untuk video ini, untuk mensubscribe-nya dan melike-nya supaya video ini lebih berkembang, supaya video ini lebih berguna bagi kita semua, khususnya orang Islam. Sebarkanlah kebaikan walau satu kata atau seayat pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.